Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Sahabat Persis Jabar rahimakumullah. Alhamdulillah, kudrah iroda serta takdir Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berada di bulan agung, bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berbagai macam keberkahan Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan bagi kaum muslimin, kaum mukminin di seluruh penjuru dunia. Sahabat Persis Jabar rahimakumullah. Di bulan Sya'ban, tepatnya pada hari Senin tanggal 2 Sya'ban tahun 2 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat bulan suci Ramadan. Menurunkan syariat saum di bulan suci Ramadan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini 1 bulan sebelum bulan Ramadan. Tahun 2 Hijriah di hari Senin. Yang menjadi menarik adalah ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menurunkan syariat saum di bulan suci Ramadan di bulan Sya'ban itu. Allah menurunkan 3 syariat lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 syariat sekaligus di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah pada hari Senin. Yang pertama adalah perpindahan kiblat. Yang kedua adalah saum. Ketiga adalah zakat dengan seluruh kaifiatnya. Dan yang keempat adalah jihad fisabilillah. Jadi 4 syariat langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Bulan yang sama, tahun yang sama. Sahabat Persis Jabar rahimakumullah. Yang menjadi menarik adalah pertanyaannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 syariat langsung di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah? Ini menjadi kajian yang sangat menarik. Ternyata para hadirin rahimakumullah, jawabannya adalah 13 tahun di Mekah. Ada apa dengan 13 tahun di Mekah? 13 tahun di Mekah adalah periode untuk menanamkan iman dan akidah. Sehingga ketika Allah menurunkan 4 syariat langsung, bahkan di bulan yang sama, tahun yang sama, tidak ada masalah. Kenapa? Karena iman sudah ditanamkan 13 tahun lamanya di periode Mekah. Kalau kita susul pertanyaannya, bagaimana Rasulullah SAW menanamkan iman dan akidah? Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 syariat langsung di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah, itu para sahabat dan kaum mukminin waktu itu menjalankan dengan sukacita. Ini menjadi kajian yang sangat menarik. Saya ambilkan sebuah kisah. Ketika Rasulullah SAW menanamkan iman di periode Mekah. Karena di Mekah inilah, atau di periode Mekah inilah, iman ditanamkan, akidah ditanamkan, dan berisi tentang sebuah dengan kisah-kisah teladan. Artinya kisah adalah sebuah metodologi yang terbaik untuk menanamkan iman dan akidah kepada anak-anak kita. Hadirin ikhwatu iman, rahimakumullah. Sahabat Persis Jabar. Ambil sebuah kisah. Satu kisah ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika dialog antara Rasulullah SAW dengan Jabir bin Abdillah. Anak usia sekitar 9 atau 10 tahun. Berdialog tentang iman. Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu saat itu melihat bulan yang sangat besar, kemudian terang dan jelas. Anak ini bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bulan itu sangat besar, indah dan terang," kata anak. Kemudian Rasulullah SAW masuk dengan pertanyaan itu, masuk iman, masuk akidah kepada anak itu. Kata Rasulullah SAW, "Wahai Jabir bin Abdillah,
nanti kamu akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti seterang dan sejelas ini. Dan kamu tidak akan berdesak-desakan melihat Allah dengan jelas seperti ini. Menanamkan iman di usia 8 atau 9 tahun pada Jabir bin Abdullah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi kalau hari ini kenapa kaum muslimin, mukmin merasa berat melaksanakan bulan suci Ramadan, melaksanakan berat sekali melaksanakan saum di bulan suci Ramadan, karena ada masalah iman 13 tahun lamanya yang ditanamkan sejak kecil mestinya. Sahabat Persis Jabar rahimallahu ta'ala, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang anak usia kecil, ini juga sama dialog dengan Rasul. Anak usia 9 tahun. Dialog dengan Rasul adalah berbicara tentang iman. Dan itu dialognya pada masa-masa periode di Mekah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu dititipkan pada Rasulullah SAW, seorang ibu yang sangat luar biasa hebatnya, Gumaisyah, yaitu seorang ibu yang sangat hebat sekali menyimpan anak, menitipkan anak pada Rasulullah SAW. Sahabat Persis Jabar rahimallahu ta'ala, bagaimana hasilnya? Dititipkan pada Rasulullah berbicara tentang iman, Ibnu Abbas berbicara tentang iman, Jabir bin Abdullah berbicara tentang iman di usia-usia kecil. Pada saatnya nanti 13 tahun lamanya ditanamkan sebuah syariat tidak akan menjadi beban. Mudah-mudahan para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sahabat Persis Jabar, semoga kita dapat memetik hikmah dari balik itu semua, bahwa periode penanaman iman di usia-usia kecil adalah penanaman yang sangat luar biasa hebatnya. Dan itu dengan menggunakan metodologi kisah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.